Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada 3 minggu berturut yang telah kita lewat, kita mendengar firman Tuhan tentang kendala-kendala kehidupan orang percaya yang tidak berbuah, yang digambarkan adanya lalang, adanya kekhawatiran, dan daya tarik dunia minggu lalu terakhir. Maka setelah mengenali kendala-kendala, bagaimana orang-orang percaya tidak bisa berbuah, mulai minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan belajar bagaimana saatnya kita menghasilkan buah-buah dari kehidupan kita. Seperti tema besar tahun ini yaitu berbuah, ya Bapak Ibu Saudara. Dan minggu ini saya yang membawakan firman Tuhan dengan tema berbuah pada musimnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Di hadapan kami akan membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membacakan ayat ini secara bergantian. Ayat yang menjorok ke dalam, yang keluar maksudnya, saya yang menjorok ke dalam Bapak Ibu Saudara. Ya, kitab Mazmur ini kita baca secara bergantian ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ayat yang menjorok keluar saya, yang ke dalam Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan kita dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 yang sampai yang ke-6. Dari kita membaca Mazmur 1 ini kita mengerti bahwa si pemazmur yang menuliskan Mazmur 1 ini mau menyatakan bahwa di dalam dunia ini hanya ada 2 jalan kehidupan. Di dalam dunia ini hanya ada 2 jalan kehidupan, yaitu jalan yang benar dan jalan yang fasik. Atau pemazmur mengatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Secara sederhananya saya akan jelaskan seperti ini, mohon slide-nya ditampilkan. Jalan orang benar yang pertama. Ayat 1 dan 2, jalan orang yang benar itu adalah orang yang tidaknya ini huruf besar. Yang pertama, tidak berjalan menurut orang fasik. Kedua, berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini ada tingkatan ya, dari berjalan, berdiri, sampai duduk masuk dalam komunitas itu. Orang benar tidak demikian. Selanjutnya di ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya
Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, jalan orang benar itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan yang ayat ke-6, Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini yang pertama, jalan orang benar. Yang kedua, jalan orang fasik. Dijelaskan ayat yang keempat, digambarkan seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu gabah dari gandum yang kalau ditapis angin lewat, ringan, ya, tidak ada bobot, tidak ada isi. Itu sekam, mudah ditiupkan angin. Ayat yang kelima, jalan orang fasik itu, sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman dan dalam perkumpulan orang benar. Dan yang terakhir ayat 6, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini gambaran sederhana dari bentuk atau struktur Mazmur pasal 1 ini. Digambarkan di dalam dunia ini hanya ada dua kehidupan, yaitu kehidupan yang benar dan kehidupan yang fasik. Nah, dalam Mazmur ini juga seperti juga tema pada hari ini membahas tentang berbuah pada musimnya. Ini kiasan yang digunakan oleh pemazmur dalam jalan hidup orang apa? Orang yang benar, ya, jalan hidup orang yang benar. Nah, untuk kita bisa memahaminya, berbuah pada musimnya, saya akan fokus saja bagian ini dari Mazmur pasal 1 ini, hanya ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca ayat 1, dikatakan, sekali lagi saya membacakannya, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mungkin ya ini Bapak Ibu Saudara, karena hanya ada dua jalan, orang berpikir di mana? Kira-kira di mana? Saya ambil contoh diri saya ya Bapak Ibu Saudara. Saya pilih yang nomor 1. Saya berarti ada di jalan orang benar. Nah, di sini dikatakan ya, jalan orang benar. Tetapi dilanjutkan lagi oleh pemazmur di ayat 2. Jadi orang benar itu bukan cuma tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Waduh, saya waktu lihat baca ini lagi, benar enggak ya? Saya ini kesukaannya Taurat Tuhan. Ya, pada umumnya kita pagi bangun dimulai dengan saat teduh. Setelah itu aktivitas hari-hari kita, yang ngantor, ya yang usaha, yang studi, yang bekerja gitu ya. Paling sampai nanti pulang sudah sore, capek, makan malam, me time sendiri gitu ya, waktu sendiri. Habis itu paling sebelum tidur berdoa. Kapan ya waktunya untuk merenungkan firman Tuhan? Kapan ya yang bisa kita lakukan ini seperti pemazmur katakan, merenungkannya siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berhenti di situ. Wah, iya kan? Ketika saya meletakkan diri saya di jalan orang benar, karena saya merasa saya tidak berjalan, berdiri, duduk di kumpulan orang-orang berdosa ini. Tapi ketika dilanjutkan lagi, apakah engkau merenungkan firman Tuhan itu
siang dan malam. Itu jadi perenungan untuk mengkoreksi kehidupan saya dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya ini juga bukan cuma perenungan buat saya, tapi saya mengajak juga Bapak Ibu Saudara. Tentunya Bapak Ibu Saudara juga akan memposisikan diri Bapak Ibu Saudara di jalan orang yang benar. Tapi mari kita renungkan kembali, apakah kita udah sungguh-sungguh di posisi atau di komunitas jalan hidup orang benar yang bukan saja menjauhi diri dari dosa, tetapi juga yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dalam Mazmur 119, Taurat Tuhan ini diartikan sama dengan peringatan-peringatan, jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, titah-titah, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, dan janji firman Tuhan. Jadi kalau bicara Taurat Tuhan, jangan berpikir itu 10 hukum Taurat saja ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah Taurat Tuhan, pengertiannya begitu luas. Ada peringatan, ada jalan, ada ketetapan, ada titah-titah, ada hukum, ada janji, ada perintah Tuhan. James Boice, seorang pengkhotbah reform, ia mengatakan yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam itu adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara setuju? Sampai di sini? Yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya sungguh-sungguh siang dan malam, itu artinya mengatakan, menjelaskan sepanjang harinya itu firman Tuhan terus direnungkan, dilakukan, yang menuntun kehidupan dia itu adalah Kristus. Mengapa James Boice ini melanjutkan pernyataan ini? Karena tidak ada seorang pun yang secara sempurna kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam seperti Kristus. Kira-kira Bapak Ibu Saudara setuju dengan pernyataan ini? Saat saya mendapatkan hal ini, saya benar-benar, Tuhan, iya. Yang tadinya saya pikir saya mampu, saya bisa, saya sanggup. Tapi ternyata untuk yang bisa mempraktekkannya secara sempurna itu hanya Kristus. Hanya Kristus saja yang bisa merenungkan firman Tuhan. Bahkan ketika dia harus menghadapi berbagai ujian dan cobaan, bahkan iblis pun yang mencobai dia, dengan firman dia menghadapinya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau demikian, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita mampu untuk merenungkan firman Tuhan? Ada kalanya kita merasakan bahwa firman itu, untuk membaca Alkitab itu ya, sebuah beban yang berat untuk kita kerjakan. Sebuah buku yang tulisannya cuma begini, nggak ada menarik, nggak ada gambarnya. Ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang ceritanya itu saja, yang kesannya kalau nggak ngerti, nggak paham, aduh mau lanjutkan lagi, nih tahu mau tanya pas apa. Ya, sehingga membaca firman Tuhan apalagi disuruh gitu ya. Kamu harus baca Alkitab ya. Kamu harus rajin saat teduh ya. Itu sesuatu perintah yang sangat kayak disuruh mengerjakan satu pekerjaan yang besar sekali. Ya, yang berat sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Banyak kali kita tidak suka untuk merenungkan firman Tuhan. Banyak kali kita cepat lupa. Pagi ini saat teduhnya, ketika ditanya nanti siang aja, tadi pagi saat teduhnya apa? Aduh, apa ya? Lupa, nanti buka lagi gitu catatan. Buka lagi Alkitabnya, oh ini baru. Nah Bapak Ibu Saudara, satu-satunya cara untuk bisa merenungkan firman Tuhan, untuk bisa menyukai
firman Tuhan, itu kita perlu datang kepada Kristus. Perlu datang meminta pertolongannya. Bahkan kalau boleh kita juga minta pengampunannya kalau selama ini sebagai orang Kristen bukannya suka kepada perintah-perintahnya, bukannya suka kepada kehendaknya, bukan suka kepada firman-Nya, malah kita tidak suka. Malah kita disibukkan dengan berbagai hal dalam kehidupan di dunia ini. Malahan kita asik dengan kesibukan kita sendiri, bukan dengan merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, satu-satunya cara kita perlu datang kepada Tuhan, meminta pertolongannya untuk apa? Untuk memberi kita sukacita, memberi kita rasa cinta, memberi kita untuk punya hasrat kepada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bukan jadi siksaan atau beban berat, tetapi harusnya itu menjadi kesukaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama selanjutnya. Kata kesukaan, menyukai, dari ini asal kata kesukaan. Bahasa Ibraninya itu kepets, yang artinya gembira, kesukaan, merindukan, di dalamnya menemukan kesukaan dan memandang berharga. Ini arti dari menyukai, ini kesukaan. Baru bahasa Ibraninya itu, bahasa aslinya itu kepets ini, memandang berharga itu firman, itu Taurat Tuhan, itu perintah Tuhan, itu janji Tuhan. Ada cerita bagaimana satu suku di pedalaman Papua itu menyambut kedatangan pesawat yang membawa Alkitab yang baru diselesaikan, diterjemahkan dan dicetak dalam bahasa mereka. Ratusan orang itu yang menantikan Alkitab yang sudah diterjemahkan ini sudah berdiri di kaki gunung. Ketika mereka lihat pesawat yang memang membawa Alkitab itu, mereka nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, sorak-sorai sambil lambai-lambai tangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kardus pertama berisi Alkitab diturunkan, ada seorang yang cepat-cepat lari ambil Alkitab itu ya, lalu dia memanjatkan syukur doa yang sangat menggugah dari orang-orang yang membawa Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara. Dan orang ini mengungkapkan betapa rindunya ya mereka ini untuk memiliki Alkitab, sehingga mereka ingin belajar sekali firman Tuhan dari Alkitab yang mereka dapatkan ini dengan bahasa mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, dari salah satu yang ada di pesawat itu yaitu pilot, dia mengatakan gini ketika melihat reaksi dari orang-orang ini, begitu hasratnya, begitu bergairahnya dengan Alkitab sampai rindu benar mau baca Alkitab. Dia bilang begini, saya jadi malu mengingat bagaimana saya membiarkan Alkitab saya tidak tersentuh hingga berdebu. Saya jadi malu melihat mereka yang benar-benar menanti-nantikan Alkitab dengan bahasa mereka, dan mereka mau belajar untuk mengerti firman Tuhan, mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hal ini juga menegur saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaan, kecintaan kita kepada Taurat, kepada firman Tuhan. Selanjutnya di ayat 2 dikatakan, ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi sebenarnya pernyataan ini saling konkret ya Bapak Ibu Saudara. Apa buktinya seorang menyukai Taurat Tuhan? Ya buktinya ketika dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa buktinya seseorang menyukai, mencintai kepada firman Tuhan? Itu buktinya, konkretnya, ia akan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
Merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan berarti mengingat firman itu sepanjang hari serta berusaha mendasarkan segala pemikiran kita, keputusan kita, tindakan kita pada firman Tuhan yang kita renungkan. Seperti yang dipesankan Musa kepada Yosua dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntun. Bertindak hati-hati sehingga membawa Yosua tetap pada putusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan perenungan firman Tuhan. Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menyukai firman, orang yang mencintai firman adalah orang yang merenungkannya, yang membawanya kepada seluruh kehidupannya di sepanjang hari dan hari-hari kehidupannya. Dalam Mazmur 119, Daud mengungkapkan betapa cintanya bukan kepada istri, bukan kepada anak, bukan pada kekayaannya. Tetapi di Mazmur 119 ini Daud mengungkapkan cintanya kepada firman Tuhan. Tadi nats pembimbing kita dari Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bagi Daud, merenungkan dan melakukan firman Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Diperintah-perintah dulu, disuruh-suruh dulu. Bukan suatu kewajiban semata-mata, bukan pula juga beban. Melainkan sebuah kesukaan yang didasari oleh rasa cinta kepada Tuhan dan pasti otomatis kepada firman-Nya. Ia terus merenungkan firman Tuhan sehingga ia menyatakan bahwa ia akan merenungkannya itu sepanjang hari. Nah, pertanyaannya kenapa Daud bisa jatuh cinta sedemikian rupa kepada firman Tuhan? Saya percaya Daud menemukan banyak hal yang membuktikan kuasa yang luar biasa dari firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat tadi bacaan bertanggapan kita, itulah kuasa-kuasa firman Tuhan yang dialami oleh Daud. Saya ulangi lagi. Dari Mazmur 119 di ayat yang ketiga, Daud mengalami kuasa firman Tuhan bahwa firman itu memberinya kehidupan. Yang kedua dari ayat 98 bahwa firman Tuhan membuatnya menjadi lebih bijaksana. Ayat selanjutnya ayat 99, firman Tuhan membuatnya lebih berakal budi. Ayat 100, firman-Nya itu membuatnya menjadi lebih paham dari orang-orang tua yang bijaksana sekalipun. Tidak ada nada kesombongan di sini ya buat orang-orang tua, tapi dia melihat dirinya. 101, ayat 101 dari Mazmur 119, firman itu membuatnya menjadi lebih mampu untuk menahan diri dari segala godaan tindak kejahatan. 103, firman itu membuatnya mampu memberikan penghiburan di kala susah. Ayat 104, firman Tuhan memberi pengertian sehingga ia tahu apa yang dibenci Tuhan. Yang terakhir ayat 105, firman Tuhan mampu mengarahkan masa depannya ke arah yang diinginkan Tuhan. Dengan semuanya ini, Daud tahu kalau dia bisa begitu cuma karena Tuhan, karena kecintaannya
dengan firman Tuhan. Saya lupa siapa yang mengatakan, ketika hatimu terbuka kepada firman Tuhan, ketika engkau mau membuka firman Tuhan, Tuhan akan berbicara kepadamu. Tetapi ketika engkau menutup hatimu dan engkau juga menutup Alkitabmu, Tuhan tidak akan berbicara kepadamu. Apalagi mau mengalami berkat-berkat seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak lagi sebenarnya kuasa firman Tuhan yang akan sangat berguna bagi kehidupan kita, yang diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius. Singkatnya Bapak Ibu Saudara, Daud di sini dari Mazmur 119 bahwa dia tahu pasti ada kerugian besar kalau kita tidak hidup bersama firman Tuhan. Ada kerugian kalau tidak mencintai dan merenungkan firman itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma Daud dalam Mazmur 119, tapi juga penulis dari Mazmur pasal 1 ini juga mengatakan bahwa berbahagialah dan diberkatilah orang yang apa tadi? Kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dari Mazmur 1 ini si pemazmur menggambarkan orang yang diberkati dan orang yang berbahagia itu dia buat kiasan atau gambaran. Seperti yang pertama di sini pemazmur bilang pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menarik sekali di sini Bapak Ibu Saudara, pemazmur tidak mengatakan pohon yang tumbuh atau pohon yang tertanam. Tetapi pemazmur di sini mengatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pemazmur ini mau menjelaskan apa Bapak Ibu Saudara? Pohon itu tidak tumbuh di tepi aliran air secara kebetulan, atau sebagai akibat dari proses alamiah. Pohon itu tidak akan pernah tertanam di tepi aliran air seandainya tidak ada orang yang secara sengaja menanam bibit pohon itu di sana. Ini merupakan kiasan yang sangat indah untuk menjelaskan adanya intervensi Allah yang menempatkan orang-orang yang ibarat seperti pohon ini yang ditanam dengan sengaja supaya dia bisa berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita tidak akan bisa dengan usaha sendiri atau kekuatan sendiri untuk menghasilkan buah. Kita membutuhkan Tuhan. Kata ditanam ini mau menjelaskan bahwa ada campur tangan Tuhan, ada intervensi Tuhan. Kalau orang berkehidupan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Ada intervensi Tuhan ketika orang ada duduk saat ini mendengarkan firman Tuhan dan di dalam kehidupan orang untuk mengalami kehidupan bersama Dia. Ada intervensi, ada campur tangan Tuhan yang Tuhan rindukan sampai orang berhasil menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan oleh pemazmur dari arti pohon yang ditanam di tepi aliran ini, kiasannya juga berbicara tentang relasi, tentang dekat dengan sumber. Sumber dari pohon ini apa? Air. Hidup sebuah pohon membutuhkan air sebagai sumber hidupnya.
Untuk pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia tidak membutuhkan waktu yang relatif lama dan usaha yang terlalu dalam untuk akarnya mencari air. Air itu akan membawa mineral, makanan, dan kesegaran yang diperlukan agar pohon itu dapat hidup terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan bila pohon itu hidup dengan baik, pohon itu bertumbuh dan pasti berbuah. Bagaikan pohon ditanam di tepi air, begitulah juga seharusnya orang-orang Kristen di dalam intervensi Allah ditempatkan untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam hidup kita. Senada dengan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu artinya tidak ada orang yang tinggal di dalam Kristus lalu tidak berbuah. Pasti berbuah. Dari ayat ini. Bahwa aku di dalam dia, dia di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dampaknya pohon yang di tepi aliran air dalam kiasan Mazmur ini, itu menghasilkan buah. Dan selanjutnya dikatakan buah pada musimnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada penafsir yang menjelaskan bagian ini berbuah pada musimnya bukan berbuah bergantung pada musim sebenarnya, tetapi terus berbuah. Tapi ada satu hal yang waktu saya merenung bagian ini, bicara tentang musim itu bicara memang waktunya, saatnya. Pohon yang sehat, ya, pohon yang punya akar kuat dan cukup dengan makanan, mineral, segala air, pasti dia akan berbuah pada waktunya, menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buah itu dari suatu pohon menandakan bahwa dari buah itu menandakan sebuah pohon itu hidup, bertumbuh dan sudah matang, siap untuk menghasilkan buah. Saya ambil contoh dari Kristus sendiri. Tuhan Yesus umurnya panjang atau tidak Bapak Ibu Saudara di bumi? Bapak Ibu Saudara tahu? 33,5 tahun ya. Dia bekerja di bumi berapa tahun? Dari 3,5 tahun. Ya, dia bekerja di bumi 3,5 tahun. Maksudnya sebab pada usia 30 tahun lah dia baru keluar untuk pelayanan. Dan itulah waktu yang ditentukan oleh Bapa. Saatnya dia untuk memberikan buah pelayanan dari kehidupannya di dunia. Sebelumnya dia bekerja di rumah ayah asuhnya yaitu Yusuf. Dia membantu ayahnya sebagai tukang kayu, tetapi kemudian dia keluar. Hanya 3,5 tahun dia melayani. Tapi apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Hasilnya dapat kita lihat sampai hari ini. Dia keluar dengan sederhana, dia tidak membuka sekolah teologi, dia tidak punya gelar apa-apa. Dia tidak menulis buku, tetapi hari ini berapa banyak orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk dia. Berapa banyak buku yang ditulis tentang dia. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara buah-buah dari pekerjaan Tuhan Yesus. 3,5 tahun hidupnya berbuah-buah. Ada waktunya. Waktu dari Bapa untuk dia terus menghasilkan buah bahkan sampai matinya pun memberi buah. Karena dia selalu mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan
pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Mari Bapak Ibu Saudara, kita periksa diri kita, hidup kita. Apa isi dari hidup kita? Berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa usia kita sekarang ini? Kalau seharusnya kita sudah bisa menghasilkan buah tapi belum berbuah, kita perlu datang kepada Tuhan, bertanya dan minta pertolongannya supaya hidup kita yang sudah waktunya sebenarnya untuk menghasilkan buah dan bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur melanjutkan bahwa yang menjadi kiasan orang yang berbahagia ini yang dikatakan tidak layu daunnya. Mau pohon ataupun kehidupan kita itu akan selalu melewati berbagai musim. Pohon yang tumbuh akan tetap melewati musim kemarau, musim yang kering, kekeringan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pohon yang ditanam di tepi aliran air, sekalipun mungkin pohon-pohon yang lain sudah layu daunnya, pohon ini tetap daunnya segar, hijau. Karena apa? Karena terus dekat dengan sumbernya, terus dekat dengan sumber kehidupan. Itu artinya terus dekat dengan Tuhan, terus mengandalkan dan menaruh harap pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 8. Saat yang lain putus asa, saat yang lain lemah, ia tetap segar dan kuat, bukan karena kekuatannya, tapi karena dekat dengan sumber kehidupan. Firman Tuhan adalah makanan rohaninya dan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara dari Mazmur ini dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata berhasil di sini bukan berarti bahwa segala apa yang saya harapkan, saya rencanakan, saya cita-citakan, yang saya impikan itu tercapai, apa yang saya doakan itu berhasil. Bukan. Tapi berhasil di sini, pemazmur mengatakan bahwa kehidupan yang terus menghasilkan buah, itu baru berhasil. Kalau orang yang belum bisa menghasilkan buah, dikatakan belum berhasil. Padahal sudah waktunya, belum berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang menghasilkan buah dan terus menghasilkan buah. Tidak peduli berapa banyak kekayaannya, kalau tidak berbuah berarti tidak berhasil. Sebaliknya orang yang mungkin tidak kaya, tapi kehidupannya sederhana dan dia berbuah, dia dikatakan berhasil. Berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari ambil waktu tenang di hadapan Tuhan berapa menit ke depan. Mari kita renungkan dalam bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita mengoreksi diri. Apakah sudah seharusnya, sudah waktunya kita berbuah, tapi kita belum merasakan bahwa diri kita ini berbuah. Berbuah dari hasil pertobatan kita. Berbuah dari bukti iman kita selama ini mengikut Tuhan kita. Bukti dari jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Buah dari karakter-karakter yang dijelaskan dalam buah roh.
buah yang berdampak bagi banyak orang, dan terlebih buah yang mempermuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau mau menyapa kami dengan firman-Mu. Bahwa apa yang kami dengar ini adalah kerinduan-Mu yang amat dalam bagi kami semua. Bahwa hidup kami bukan sampai berakar, bertumbuh, tapi menghasilkan buah-buah dari pengenalan kami, kecintaan kami akan Engkau lewat firman Tuhan dan lewat buah kehidupan kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi bila Roh Kudus terus yang bekerja pada setiap kami untuk mengingatkan bahwa hidup kami bukan hanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi hidup kami lebih dari itu. Bagaimana kami mencintai Engkau yang dipraktikkan lewat mencintai firman-Mu. Belajar bagaimana merenungkannya dan membawa firman itu dipraktikkan di dalam seluruh kehidupan kami. Yang mempengaruhi pikiran kami, yang mempengaruhi hati kami, yang menguasai segala tindakan dan saat kami mengambil keputusan. Dan buah-buah kehidupan dari iman kami lainnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami serahkan kehidupan kami di dalam hari-hari kami ke depan. Biarlah kami mampu bukan hanya merenungkan tetapi juga mempraktekkan firman-Mu. Dengan rasa cinta kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Saya undang